Dimulai ya Bu Endang. Oke Bu, monggo monggo. Ya. Setelah bel pulang sekolah, Bu Endang masuk ke ruang guru dengan wajah yang letih dan lesu. Pada saat itu kebetulan di ruang guru ada guru lain, yaitu Bu Tita yang duduk tepat di sebelah meja Bu Endang. Melihat kondisi Bu Tita yang sedang santai, membuat Bu Endang ingin melakukan diskusi dengan Bu Tita terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Bu Tita, sudah ikut pelatihan online yang kemarin diumumkan sama kepala sekolah, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh, begitu. Tahu tidak, Bu, siapa saja yang belum ikut? Waduh, saya kurang paham itu, Bu. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa sih, Bu. Bu Endang yakin? Tumben Bu Endang menanyakan hal seperti ini. Iya ya, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Tapi Bu Tita sedang sibuk tidak? Barangkali saya mengganggu. Tidak kok Bu, saya sedang tidak sibuk. Sepertinya agak gundah nih Bu Endang. Ada apa Bu? Begini, Bu. Sebenarnya saya mau sedikit cerita tentang masalah saya. Oh iya Bu, monggo. Ya Ibu, saya benar-benar ingin mendapat solusi atas masalah yang saya hadapi ini, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Bu Endang ceritakan. Siapa tahu saya bisa membantu. Bu Tita masih ingat beberapa hari yang lalu ada kegiatan supervisi dari pengawas. Iya Bu. Nah, saat supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Memangnya ada apa? Kok sampai ditegur Bu? Sebenarnya sih tidak terlalu serius tegurannya. Tapi kok saya kepikiran terus, Bu. Memang bagaimana Bu? Jadi, pengawas kemarin sempat mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana kok sampai dikritik? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Endang dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, gitu. Kalau begitu, saya tanya Bu Endang dulu ya. Selama ini, apa yang Bu Endang lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Mengajak siswa untuk menonton video yang menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, kenapa Bu Endang tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bu Endang mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih, Bu. Nah, seperti yang kita tahu, karakter siswa kan berbeda-beda ya, Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya, Bu. Saya kok tidak berpikir sampai ke sana ya, Bu. Nah, itu Bu mungkin pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Bu Endang menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bu Endang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Endang? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Bu Endang merasa tidak nyaman selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh, begitu. Berarti kalau saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Endang merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Bu Endang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Endang memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, hal itulah yang membuat Bu Endang merasa kurang nyaman. Begitu, Bu. Iya, betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau ditegur tidaknya, saya kurang tahu, Bu. Tapi Bu Endang bisa mempersiapkan diri sepertinya kalau memang akan dipanggil, Bu. Iya ya, Bu. Saya bisa menjelaskan ke kepala sekolah ya, Bu, yang sebenarnya terjadi seperti apa. Iya, Bu. Nah, kalau begitu, kira-kira rencana Bu Endang ke depannya bagaimana, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apa ada hal lain yang bisa dilakukan, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Endang selanjutnya? Sepertinya setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Bu Endang ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah Bu. Syukurlah Bu Endang sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bu Endang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Endang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Endang untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, itu yang bagus sekali Bu Endang. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Endang dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf ya Bu Tita, saya mohon izin dulu. Saya akan mengisi kegiatan ekstra dulu ya Bu. Oh iya, Bu, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Tita. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Semangat, Bu Endang. Terima kasih. Monggo Pak Agatha, tanggapan Nggih, atas latihan praktik coaching tadi. nggih. Tadi saya sudah mengamati hasil dari coaching yang dilaksanakan oleh Bu Tita dan Bu Endang. Alur ceritanya sudah terpenuhi semua dan coachnya sudah membimbing dengan baik sehingga coachnya bisa bisa menemukan menemukan akar masalahnya apa dan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing coach untuk menemukan solusinya sendiri. Terus untuk penguasaan suasananya sudah sangat bagus menggunakan bahasa-bahasa yang nyaman sehingga coachnya juga merasa nyaman bercerita
dengan berkonsultasi dengan si coachnya tersebut. Dan tadi di akhir juga aksi nyatanya sudah bagus, si coachnya sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachnya juga menemukan langkah-langkah aksi nyata apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi itu, yang harus ketemu dengan pengawas, harus ketemu dengan kepala sekolah. Jadi si coachnya juga menemukan solusinya sendiri. Jadi sudah bagus seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Agatha, terima kasih Bu Oke, Endang. makasih Bu Endang. Sama-sama Bu Tita, Oke. terima kasih untuk Sama-sama semuanya. Bu. Kita akhiri meetingnya sekalian Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, Oke, terima kasih. matur nuwun Ibu Tita, Maaf nanti ya, kabar-kabar saja. Oke, maaf. Ya, terima kasih banyak semuanya. Oke, makasih, jadi ben cepet rampung nggih. Nggih, Enggak, makasih Bu Tita, setuju. makasih Bu Endang. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.